Faktanya bukan Tuhan yang membatasi keinginan Anda. Faktanya juga bukan orang lain yang membatasi hidup Anda. Saya ingin bahas ini kenapa? Karena banyak orang seringkali beranggapan yang keliru tentang batasan-batasan di hidupnya. Banyak ceramah, banyak orang-orang yang berkata, bahkan membuat video, memberikan banyak acara-acara di luar sana yang seolah-olah membuat orang hidupnya terbatasi. Seolah-olah Tuhan yang membatasi hidupnya dengan berbagai aturan yang sepertinya susah. Padahal sesungguhnya Tuhan tidak pernah menggagalkan impian Anda. Tuhan juga tidak pernah menghalangi impian Anda. Dan kabar gembiranya adalah Tuhan itu tidak pernah menolak doa Anda. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah audio video di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan pencerahan, yang memberikan inspirasi kepada orang, dan tentunya sesuatu yang berbeda dengan di luar sana. Saya membuat rumusan Alpha Man Control, saya singkat AMC. Saya mengambil dari Al-Quran. Saya juga memahami dari semua pengalaman hidup saya yang ternyata itu connect. Lalu saya hubungkan dengan logika pemrograman komputer. Inilah yang membuat saya akhirnya sadar bahwa hidup saya karena saya sendiri. Dulu saya pernah ada di posisi yang tidak nyaman. Ketika saya masih kuliah waktu itu di Bandung, saya harus ada hutang yang besar. Saya masih kuliah, saya nggak tahu harus gimana. Saya nggak mungkin juga ke orang tua saya gitu ya. Dan disitulah saya masuk di zona jahiliyah. Saya pergi ke orang-orang yang nyebut dirinya pintar, ke berbagai pengajian, ke berbagai pondok pesantren, ke berbagai aliran supranatural gitu ya, disuruh berendam di sungai dan sebagainya. Sampai saya kemudian ada di sebuah situasi yang sepertinya saya yang salah gitu. Lalu saya mencoba ke Darut Tauhid. Saya minta waktu untuk bertemu secara personal waktu itu 2004 dengan Agim, dan dia bilang bahwa kamu percuma ke situ semua itu dari program kepalamu. Saya coba renungkan apa yang beliau sampaikan. Akhirnya saya ngeh bahwa ya ini karena keinginan saya, dan ketika saya mengganti cara berpikir saya, maka banyak kesempatan datang dan hutang itu pun lunas. Nah, dari sinilah kemudian saya menghubungkan itu semua dengan semua ayat yang ada di Al-Quran. Ternyata sesuai. Ternyata semua yang ada di kitab suci itu, semua yang ada di Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk bagi kita dan sebuah kabar gembira, bukan kabar menakutkan. Jadi kalau Anda yang suka baca Al-Quran, suka mengkaji Al-Quran, kemudian sedih, kemudian takut, maaf, yang salah yang ngajari Anda. Yang salah Anda yang membaca. Al-Qur'annya adalah sebuah kitab yang diciptakan, yang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, sebagai kabar gembira. Dan ini yang saya coba bawa, yang saya coba buat rumusan-rumusannya di kelas AMC, yang membuat orang kaget gitu ya. Buat orang itu, iya ya, harusnya seperti itu. Iya ya, ternyata saya yang salah. Ternyata Allahnya maha baik. Nah, inilah kesadaran yang ingin saya munculkan, bahwa Allahnya itu maha baik. Dan itu dari experience, dari kita mencoba menerapkan pikiran, dan ketika itu muncul, maka hidup kita jauh lebih nyaman. Saya ingat hari Sabtu kemarin saya ketemu dengan seorang peserta kelas AMC yang sudah ikut AMC 3 bulan atau 4 bulan sepertinya. Dia bercerita bahwa saya terkadang merasa tidak enak sama Allah, Mas Firman. Kenapa Mas gak enak?
Iya, saya tuh sekarang kalau mau jalan lagi mendung, saya bilang hujannya nanti saja. Kemudian sekarang kalau saya mau lampu merah, saya buat hijau semua. Kadang saya nggak enak sama Allahnya. Dan ini bukan kebetulan Mas, ini sudah berkali-kali. Bahkan ketika saya butuh uang, saya gunakan rumus AMC-nya, datang uangnya. Bahkan lebih, muncul rasa kaget di diri saya. Nah, ini adalah sebuah momen, sebuah situasi di mana seorang manusia takjub dengan penciptanya. Yang selama ini hal-hal seperti itu dianggap harus baca wiritan dulu, puasa dulu, bertapa dulu, meditasi dulu. Hal-hal yang susah lainnya ternyata itu tidak perlu sama sekali. Saya ulangi ya, tidak perlu sama sekali. Kenapa? Karena semua kemampuan itu sudah fitur dari kita, sudah fitur dari manusia yang kita tinggal menggunakan. Tidak perlu namanya ada aktivasi-aktivasi, tidak perlu namanya dibuka-buka mata batinnya, lalu baca wirid berkali-kali, afirmasi berkali-kali, nggak ada gunanya. Yang Anda perlu lakukan adalah menyadari dan mengenali fiturnya, selesai. Jadi saya mencoba mengembalikan fitrah manusia kepada aslinya. Dan itu ya itulah yang Allah inginkan, bahwa Allah ingin Anda, ingin saya, dan kita semua menjadi manusia. Manusia itu apa cirinya? Yaitu berpikir. Nah, dari kita berpikir ini, akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang membuat doa saya tidak terjadi bukan Allahnya. Yang membuat impian saya gagal bukan Tuhannya, melainkan program di kepala Anda sendiri. Tapi banyak orang di luar sana, banyak teman-teman pendakwah yang mencoba memberikan hiburan kepada para jemaahnya. Contohnya apa? Tidak apa-apa, Tuhan sedang menguji kamu, Tuhan sedang ingin menaikkan level kamu, Tuhan sedang mengganti kamu dengan hal yang lain. Ini hiburan. Sekali lagi, ini hiburan. Dan ini konsep yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena tidak mengubah apapun. Anda hanya dihibur sesaat, tapi tidak diganti polanya, tidak dirubah polanya. Anda hanya dihibur, Anda hanya dibuat nangis, Anda hanya dibuat sedih-sedih. Padahal Allah ingin Anda menjadi manusia yang gembira. Al-Quran diciptakan membawa kabar gembira. Rasulullah Muhammad diturunkan untuk membawa kabar gembira. Jadi, kalau Anda datang sebuah majelis nangis-nangis, Anda salah tempat. Oke? Saya ulangi, kalau Anda datang ke sebuah majelis, Anda nangis-nangis, Anda salah tempat. Anda takut, Anda salah tempat. Kenapa? Karena Allah ingin Anda gembira. Karena Allah ingin Anda menikmati hidup ini. Itulah fungsi dari Anda diberikan pikiran. Yaitu untuk apa? Untuk berpikir. Anda manusia kan? Saya juga manusia. Semua orang juga manusia. Tapi hanya sedikit manusia yang menggunakan pikirannya. Dan itu terbukti dari apa? Hanya sedikit orang kaya. Hanya 0,1% orang yang punya saldo di atas 2M di Indonesia. Hanya sedikit. Sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya, Mas Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan
mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.